Halo semuanya, saat ini kita akan belajar salah satu materi TIU CPNS yang paling sering keluar, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk yang pertama, perbandingan senilai sering disebut juga dengan perbandingan lurus atau berbanding lurus. Pada jenis perbandingan ini, jika nilai suatu unsur meningkat, maka unsur lainnya pun juga akan meningkat. Contohnya nih, misal banyak pulpennya 3, nah, maka harganya 6.000. Kalau jumlah pulpennya meningkat nih dari 3 menjadi 5, maka harganya pun juga akan meningkat dari 6.000 menjadi 10.000 dan seterusnya. Jika kondisi seperti itu disebut sebagai perbandingan senilai. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal perbandingan senilai, jika A menghasilkan B dan C menghasilkan D, maka untuk perbandingan senilai bisa kita tulis perbandingannya menjadi A per C sama dengan B per D. Ini untuk perbandingan senilai. Kita lanjut ke perbandingan yang kedua. Untuk perbandingan yang kedua yaitu perbandingan terbalik. Pada jenis perbandingan ini, jika nilai suatu unsur meningkat, maka unsur lainnya akan mengalami penurunan. Contohnya nih, misal diketahui banyak pekerjaannya 4 dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 25 hari. Nah, misal nih jumlah banyak pekerjaannya meningkat nih. Nah, banyak pekerjaannya meningkat, maka waktu yang dibutuhkan pasti lebih sedikit. Nah, jika kondisi yang seperti ini, itu disebut sebagai perbandingan terbalik. Sehingga, untuk menyelesaikan perbandingan terbalik, jika A menghasilkan B dan C menghasilkan D, maka perbandingannya bisa kita tulis menjadi A per C sama dengan, nah untuk posisi B dengan D-nya yang kita balik, yaitu menjadi D per B. Supaya lebih jelas, kita lihat ke contoh soal berikut. Resep kue menggunakan campuran 16 butir telur untuk 800 gram tepung. Nah, kita tulis ya. Ada dua objek di sini yaitu telur dan tepung nih. Telur dan tepung. 16 butir telur untuk 800 gram tepung. Jika tepung yang digunakan 3 kg. Nah, jumlah tepungnya kan meningkat nih. Kalau jumlah tepungnya meningkat nih, meningkat ya, maka jumlah telurnya juga pasti akan meningkat. Nah, jumlah telurnya kita misalkan dengan X. Karena sama-sama meningkat, maka untuk contoh soal yang pertama ini merupakan contoh dari perbandingan senilai. Sehingga bisa kita tulis perbandingannya menjadi 16 per X sama dengan 800 gram per 3 kg. Nah, kita lihat di sini untuk penggunaan tepung ya. Kan satuannya berbeda nih, gram dan kilogram. Jadi bisa kita samakan terlebih dahulu satuannya, yaitu kita tahu bahwa 1 kg 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sehingga 3 kg itu sama aja dengan 3000 gram. Nah, bisa kita tulis lagi perbandingannya menjadi 16 per X sama dengan 800 per 3000. Nah, bisa kita selesaikan nih. Sebelum kita selesaikan, kita lihat nih ada 02 ya, bisa kita coret nih. Sehingga menjadi 16 per X sama dengan 8 per 30. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk mencari X bisa kita kali silang aja ya.
Jadi 16 dikali 30, X dikali 8. Nah, kita tulis 16 kali 30 nih sama dengan 8 dikali X. Nah, oke. Kita mau cari X nih. Jadi 8-nya kita pindah ruaskan jadi pembagian, yaitu 16 dikali 30 dibagi 8 sama dengan X. Kita lihat 8 dengan 16 sama-sama bisa kita bagi 8. Oke, sama-sama bisa kita bagi 8 ya. Jadi 16 jadi 2, 8 jadi 1. Sehingga jawabannya adalah X sama dengan 2 kali 30, yaitu 60 telur. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Untuk contoh yang kedua, dengan pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat diselesaikan selama 15 hari. Jadi kita tulis nih, 12 orang diselesaikan selama 15 hari. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari, nah 10 hari sini ya, 10 hari, banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah berapa orang nih. Nah, kita lihat, oke, jumlah harinya kan berkurang nih. Jumlah harinya berkurang. Maka kalau jumlah harinya berkurang sesuai dengan pertanyaan yaitu tambahan, maka banyak orangnya meningkat. Nah, di sini satunya nambah, kondisi satunya lagi berkurang. Maka untuk contoh yang kedua ini merupakan contoh dari perbandingan terbalik. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat nih, banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Oke, pekerjanya kan 12 orang. Nah, kita misal aja. Kita misal banyak pekerja tambahannya sebagai X. Jadi bisa kita tulis perbandingannya menjadi 12 per 12 ditambah X sama dengan, nah, salah satu sisinya kita balik, yaitu menjadi 10 per 15. Nah, 10 dengan 15 sama-sama bisa kita bagi menjadi, nah 10 dan 15 sama-sama bisa dibagi 5 menjadi 12. Yang ini ya, ini tetap nih, 12 per 12 tambah X sama dengan 2 per 3. Baru kita selesaikan dengan kali silang seperti tadi, yaitu 12 dikali 3, 12 kita kali dengan 3 sama dengan, nah 2 kita kali dengan 12 tambah X. Nah, gini ya. Kita lanjutkan nih. Nah, 2 ini kan perkalian ya. 2 ini kan perkalian nih dengan ini. Jadi bisa kita pindah ruas jadi pembagian menjadi 12 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 12 tambah X. Nah, kita selesaikan yang ruas kiri. 12 bisa dibagi 2 ya, jadi 6. Sehingga yang luas kiri 6 kali 3 yaitu 18. 18 sama dengan 12 ditambah X. Sehingga X sama dengan 18 dikurang 12. Hasilnya sama dengan 6. Jadi banyak pekerja tambahannya adalah 6 orang. Oke, demikianlah untuk materi kita hari ini tentang perbandingan. Semoga dapat dipahami. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.